Pancha means fire, Sila means principle. The Panchasila, the five guiding principles of our national life. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton video ini. So, sebelumnya perkenalkan, aku Gais Nandra Melisa Pradita, mahasiswi program studi administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, kenapa sih aku harus bikin video ini? Jadi, video ini aku buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang mengangkat tema Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. So, jangan kemana-mana dan tetap terus nonton video ini ya. Dadah! Oke teman-teman, sebelum kita membahas mengapa Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia, kita harus pahami dulu apa itu ideologi. Nah, jadi ideologi adalah suatu pemikiran atau pandangan yang membantu kita untuk memahami dan menjalani kehidupan. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ideo yang artinya ide, logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, ideologi adalah kumpulan ide-ide yang menjadi dasar bagi suatu kelompok, bangsa, ataupun individu. Oke, jadi gimana nih? Teman-teman udah mulai bisa memahami kan apa itu ideologi? Selanjutnya kita akan bahas Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5, sila yang artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip yang menjadi pandangan atau pedoman untuk bangsa kita. Mungkin teman-teman udah gak asing ya bagaimana proses dibentuknya Pancasila yang sempat diperdebatkan oleh beberapa tokoh ternama. Di antaranya ada Soekarno, Mohatta, dan juga Supomo. Pancasila ini dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Teman-teman, sangat disayangkan sebelumnya aku meminta maaf karena lightingnya di rumah aku mati listrik. Jadi mungkin untuk pencahayaannya agak kurang ya, mohon maaf. Tapi tetap kita harus membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas sejarah mengenai dibentuknya Pancasila. Jangan kemana-mana. Oke, jadi kita bahas dulu sejarah tentang Pancasila. Nah, di sini di buku catatan aku ini aku sudah menuliskan beberapa poin tentang sejarah Indonesia. Jadi, pada zaman kolonial Belanda, Indonesia kan sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, betul. Nah, pada saat itu Bung Karno sebagai pemimpin diminta untuk merumuskan dasar negara oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI ya. Betul kan? Nah, beliau pada pidato legendarisnya pada tanggal 1 Juni 1945 menginspirasi dari filsafat Indonesia kuno. Di antaranya ada Trihita Kirana dari Bali dan nilai-nilai agama. Teman-teman mohon maaf ya, agar cahayanya membaik, jadi kita geser sedikit ke sebelah kiri. Nah, main ya, better. Buktinya, pada buku Pancasila Ideologi dan Dasar Negara oleh Noto Nagoro pada tahun 1974 mengemukakan bahwa Pancasila adalah kreativitas nasional. Tanpa ini, Indonesia bisa terpecah belah loh. Enggak banget kan, jadi jangan sampai Indonesia terpecah belah. Oke? Sebelum itu, kita tonton dulu pidato Soekarno mengenai Pancasila. Check it out! Selama 3 hari, sudah banyak dari kita yang berpidato saja. Tapi, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan Saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan Saudara Ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas.
Satu, rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, "Saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan." Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini dan tidak ada lagi yang kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan, Tuhannya menurut agama masing-masing. Yang Islam menurut Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menurut Isa Masih, yang Buddha menurut kitab Tripitaka. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan, 5 bilangan. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 sila dari Pancasila. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sila ini membahas dan menjunjung tinggi nilai kebebasan beragama. Karena Indonesia memiliki 6 agama, diantaranya yang pertama agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Nah, jadi khas Indonesia yaitu toleransi, yang dimana Indonesia memiliki beragam banyaknya agama, betul ya, tapi bukan berarti ateisme dan terokrasi apalah itulah juga termasuk enggak ya, terkecualian karena Indonesia memiliki 6 agama yang sah seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, dengan begitu Indonesia memiliki rasa persatuan agama yang tinggi tanpa adanya konflik besar. Contohnya seperti di Bali mayoritas Hindu dan Aceh yang mayoritasnya Islam. Selanjutnya sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila yang kedua ini menekankan hak asasi manusia dan solidaritas. Contoh nyatanya yaitu saat gunung erupsi di Yogyakarta kemarin, saat dulu banyak warga Indonesia membantu untuk bergotong royong, untuk berbagi sembako juga. Dan contoh nyatanya saat kemarin saudara kita di Sumatera saat terendam banjir besar, teman-teman, banyak warga-warga Indonesia yang membuka donasi dan juga membagi sembako juga tentunya, dan langsung datang ke Sumatera untuk melihat kondisi saudara-saudara kita yang di sana sangat baik-baik, bukan? Emang toleransi banget Indonesia itu. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia.
Ini adalah sila favorit aku. Kenapa? Karena di sila inilah aku selalu ingat dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Kenapa? Ya karena seperti yang kalian tahu, Indonesia ini sangat beragam, dari mulai agamanya, suku, dan juga masyarakat-masyarakatnya yang sangat beragam ya teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi Indonesia ini tetap bersatu dengan keberagamannya yang ada dalam satu negara. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya listrik di rumahku nyala lagi. Jadi kita tidak kekurangan pencahayaan. Mohon maaf ya karena tadi mati lampu. Jadi yang mau tidak mau ini harus tetap dilakukan video edukasi ini. Lampu bercahaya, tentu rumah bercahaya, aku pun bercahaya. Jadi lupa ke topik kan. Selanjutnya sila yang keempat, sila yang panjang, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nah, pada sila ini menekankan perilaku demokrasi, yang dimana pemimpin kita itu harus demokrasi. Jadi contohnya itu kayak rapat ya teman-teman. Rapat itu kan harus demokrasi ya, agar pendapat dari sana dari sini itu menyatu dan tidak birokrasi. Kok birokrasi sih? Apa namanya yang satu suara itu? Otoriter. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu apa-apa itu harus berdemokrasi, bermusyawarah gitu, agar suara dari sana dari sini, pendapat dari sini, itu dari sana, dari manapun menjadi satu suara. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh yang namanya apa tadi? Ya intinya memutuskan suara dari satu pihak atau dari satu pemimpin saja, karena kan Indonesia ini beragam ya teman-teman. Jadi kita itu harus mendengarkan suara-suara dari manapun, suara rakyat, suara pemimpin gitu ya, agar Indonesia tetap bersatu. Sila yang terakhir atau sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila yang kelima ini menekankan sikap distribusi kekayaan dan kesempatan yang sama ratanya untuk seluruh rakyat Indonesia, yang dimana gak ada yang namanya miskin ekstrim atau kekayaan tanpa batas, karena semua rakyat Indonesia harus merasakan rasa yang seimbang gitu, sama rata ya teman-teman. Karena Indonesia ini kan negara maju, negara berkembang dan kesenjangan sosial, tapi Pancasila ini mendorong lewat rasa solidaritas. Nah, contohnya yaitu program Keluarga Harapan. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Indonesia merdeka! Nah, pada akhirnya kita sampai di mengapa Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Jadi Pancasila menanamkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan toleransi dengan pengaruh global. Dengan ini mencerminkan keberagaman Indonesia yang dimana memiliki lebih dari 700 suku dan juga berapa ribu pulau di Indonesia, yang menjadikan Indonesia menjadi satu. Dengan ini dengan ini Pancasila juga fleksibel dan inklusif teman-teman. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada tahun Undang-Undang Dasar 1945 juga mengemukakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Gimana nih teman-teman, udah mulai ngerti dong ya tentang ideologi itu apa, Pancasila itu apa, dan mengapa Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Jadi yang bisa aku simpulkan bahwa Pancasila adalah ideologi khas Indonesia karena Pancasila
bersifat fleksibel, inklusif, dan juga mencerminkan jiwa kita. Nah, ia bukan dogma teman-teman, tapi juga panduan hidup untuk kita ya. So, mari kita tanamkan sikap gotong royong, toleransi, dan juga saling membantu sesama warga negara Indonesia dengan mengedepankan sikap persatuan dan kesatuan teman-teman. Semoga dengan video ini teman-teman bisa memahami terkait Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. So, thanks for watching. Aku Gaisnandra Melisa Pradita, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life.